Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Setiawan, kelas A21 NIM 228131050. Tugas mata kuliah Cirebon Study IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dosen Bapak Heru Prayogo. Akan membahas tentang resum daripada kereta Paksi Nagaliman, kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapuro Lawang Bentar, dan Masjid. Yang pertama, kereta Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat tahun 1608 berdasarkan angka Jawa 1530. Pada layar badan kereta merupakan angka tahun Saka. Sejak tahun 1930 kereta ini tidak digunakan dan disimpan di Museum Keraton Kanoman. Sedangkan yang sering dipakai dalam perayaan-perayaan merupakan kereta tiruan. Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon, berukuran panjang 3 meter, tinggi 2,6 meter, dan memiliki roda yang bergaris tengah 1,5 meter. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Paksi burung, naga artinya ular, dan liman bahasa Jawa artinya gajah. Merupakan perpaduan antara karakteristik ketiga ekor binatang tersebut. Badan kereta sebagai tempat duduk penunggangnya berbentuk badan gajah yang sedang melipatkan kakinya. Sisi kiri dan kanan ditutupi sayap burung Garuda, sedangkan di bagian belakang berekor ular naga, berleher naga, dan pada kepala tampak adanya perpaduan karakteristik naga dan gajah. Yang kedua adalah kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong dibuat atas perintah penambahan ratu pada tahun 1649 Masehi berdasarkan Candra Sangkala yang berbunyi Iki Pandita Buta Rupane tahun 1751 atau 1571 Saka Jawa tahun Jawa. Menurut H.B. Voss, kereta Singa Barong bukanlah kereta yang desain untuk ditarik dengan kuda, akan tetapi ia desain untuk ditarik dengan sapi. Kereta Singa Barong didesain untuk Pangeran Angka Wijaya, Pangeran Losari, yang teknis pengerjaannya dipimpin oleh dalam gerbang sepuh, dan pemahannya ialah Kiai Naki Naktaguna dari desa Kawilulu. Kereta Singa Barong adalah sebuah kereta kencana yang berbentuk penggabungan dari 4 bagian hewan: singa, macan, tubuh, kaki, dan mata, gajah, belalai, garuda sayap, naga kepala. Dibuat pada tahun 1571 atau 1649 Masehi. Kereta ini digunakan untuk keperluan sultan, ditarik oleh 4 kerbau putih atau kebo bule. Kedua kereta ini atau kereta Paksi Nagaliman dan kereta Singa Barong memiliki kelebihan yang sangat unik, yaitu teknik pembuatannya, arsitekturnya tidak jauh beda dengan kendaraan zaman sekarang. Misalnya alat kemudi kereta ini dengan sistem hidrolik dengan bahan kayu dan baja. Berikut gambar kereta Singa Barong. Kemudian nomor 3, Pedati Gede. Pada masa silam, Cirebon memiliki teknologi transportasi yang canggih dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan keraton hingga masjid. Ialah Pedati Gede yang saat itu menjadi sebuah alat transportasi kebanggaan warga Cirebon. Pedati Gede Pekalangan merupakan artefak bersejarah yang terdapat di daerah Pekalangan Cirebon. Pedati ini merupakan salah satu kendaraan tertua di Cirebon dan menjadi saksi sejarah Cirebon. Kini Pedati Gede tidak dapat kita saksikan wujud replikanya saja, dikarenakan kereta asli yang ada di Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekaliman tersebut tak lagi utuh. Kebakaran di daerah padat penduduk 1907 telah mengelayap sejumlah bagian pedati. Rodanya yang dulunya ada 12 kini tersisa 8 buah. Pedati Gede di Pekalangan yang terdapat pada situs Pedati Gede, Jalan Pekalangan Tengah, Pekalangan Selatan, Cirebon memiliki panjang 8,6 meter, lebar 2,6 meter, tinggi 2,6 meter. Pedati ini menggunakan roda kayu dengan ukuran diameter 2 meter
dan 1,5 meter. Yang keempat, Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar di Cirebon adalah simbol keakraban antara Kesultanan Demak dan Cirebon. Gapura ini menghiasi gang di perkampungan dan berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit dan Demak. Kesultanan Cirebon saat itu sangat dekat dengan Demak, dan salah satu bukti keakraban ini adalah keakraban Candi Bentar Cirebon. Bentuk Gapura Lawang Bentar ini di Cirebon memiliki ciri khas yang menarik dan berbeda dari Gapura Lawang Bentar yang ditemukan di Jawa Tengah, Timur, Bali, di Cirebon. Gapura ini terdiri dari dua tiang kayu yang disanggah oleh pondasi batu sebagai sandaran. Tiang kayu tersebut diukir dan dihiasi dengan ukiran Nusa Tenggara. Sedangkan pada palengkung Candi Bentar biasanya berbentuk lengkung dan bentuk gerbang pelangi yang disertai berbagai ukiran serta hiasan menjadi ciri khasnya. Gapura Lawang Bentar adalah gapura tanpa atap dan terdiri dari dua bagian yang terpisah, yang biasanya berfungsi sebagai gerbang masuk ke suatu kompleks bangunan seperti masjid atau keraton. Gapura Lawang Bentar Cirebon memiliki bentuk yang menyerupai candi yang melambangkan pengaruh Hindu, Cina, dan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Cirebon. Kemudian yang terakhir, masjid. Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang pernah ditinggali oleh Wali Songo, maka tidak heran jika banyak peninggalan zaman kuno yang melambangkan Islam. Salah satunya adalah masjid. Di antara masjid-masjid yang bersejarah, masjid yang ikonik di Cirebon adalah yang pertama adalah Masjid Pejagarahan. Masjid Pejagarahan berada di Kelurahan Kesupuan, Kecamatan Lewah Mungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini berada persis di samping kompleks Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Secara bentuk masjid ini tidak berbeda dengan masjid pada umumnya, namun ukuran terbilang tak cukup luas, sekitar 8,6 meter, sedangkan ruang utama masjid sekitar 3,4 meter. Uniknya, pintu menuju ruang utama masjid dengan sangatlah pendek. Jamaah wajib menundukkan kepala saat memasuki ruang masjid. Masjid Pejagarahan disebut sebagai masjid pertama dan tertua di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana dan atau Walang Sungsang, merupakan putra raja dari Pajajaran Siliwangi. Pangeran Cakrabuana merupakan tokoh penting berdirinya Kesultanan Cirebon. Gambar Masjid Pejagarahan. Kemudian B. Masjid Agung Sak Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di barat alun-alun depan Keraton Kesupuan Cirebon merupakan salah satu masjid tertua yang terdapat di Pulau Jawa sebagai peninggalan dari bukti penyebaran agama Islam oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Bukti fisik bangunan dari arsitek merupakan nilai simbolis historis dari pengaruh Islam di Cirebon. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa berarti digunakan. Yang terakhir, Masjid Raya At-Taqwa. Masjid Raya At-Taqwa adalah didirikan pada tahun 1918 di suatu kampung yang bernama Kejaksan, yang terdiri dari dua bagian, yang satu untuk digunakan sebagai tajuk Magung Masjid At-Taqwa sekarang, dan setengah bagian yang lain dipergunakan sebagai alun-alun Kejaksan sekarang. Nama Masjid Raya At-Taqwa Cirebon semula sebenarnya adalah tajuk agung. Bangunannya sudah cukup lama dan tua. Ruangannya terlalu kecil dan bentuknya kurang menghadap kiblat. Kemudian RM Artata, Kepala Koordinasi Urusan Agama Cirebon, mempunyai gagasan untuk merenovasi tajuk agung itu di tempat yang lama dan mengambil nama Masjid At-Taqwa karena sudah ada Masjid Agung yang terletak di Kesupuan yang sekarang menjadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Seolah-olah pada waktu itu tidak mau dibenarkan dua nama yang sama pada dua masjid yang diletaknya masih dalam satu kota, yaitu Tajuk Agung dan Masjid Agung. Akhirnya pada 1951 terwujudlah bangunan masjid tersebut dan diresmikan menjadi At-Taqwa pada tahun 1963. Berikut adalah gambar Masjid At-Taqwa. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.